Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Bagaimana kabarnya hari ini? Bu Aziza harap hari ini keadaan kalian baik-baik saja dalam keadaan sehat walafiat, tiada kurang suatu apapun. Anak-anakku sekalian, walaupun kita belajar di rumah, kita harus tetap semangat dalam masa pandemik seperti ini. Dan kita berharap, Bu Aziza juga berharap semoga COVID-19 ini agar segera terselesaikan. Lah, pada pagi hari ini kita akan membahas tentang sejarah Islam ya anak-anak, seperti yang ada di layar sebelah ini. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kondisi masyarakat bab masyarakat Arab pra-Islam bab 1. Pra-Islam itu apa anak-anak? Pra-Islam itu adalah kondisi di mana masyarakat Arab belum memperoleh ajaran agama Islam. Tapi yang kita bahas kali ini adalah untuk pertama tentang kondisi alam Jazirah Arab. Tuh, letak geografis Jazirah Arab. Yang pertama, Jazirah Arab ini terletak di benua Asia bagian barat. Yang kedua, luasnya adalah 2.240.000 km persegi. Dan ketiga, Jazirah Arab merupakan daerah padang pasir dan berbukit-bukit yang terbentang antara Yaman dan Palestina. Dan jadi antara Yaman dan Palestina ini anak-anak ada Jazirah Arab antara kan. Nah, kemudian di Jazirah Arab ini ada yang namanya Tihama. Apa itu Tihama? Tihama itu adalah dataran wilayah barat Jazirah Arab. Ingat-ingat, walaupun kita belum ke Jazirah Arab, kalian harus tahu bahwa di situ ada yang namanya Tihama. Apa itu Tihama? Dataran wilayah barat Jazirah Arab. Selanjutnya, di sebelah timur Tihama terletak dataran Hijaz. Lah, di dataran Hijaz ini anak-anak ada dua kota suci umat Islam, yakni kota Mekah dan Madinah. Sudah tahu? Jadi ketika ditanya di mana letak kota Mekah dan Madinah, yaitu di dataran Hijaz. Udah paham ya? Nanti kalau belum paham, anak-anakku sekalian bisa membaca di buku Sejarah Islam halaman 2. Ya. Walaupun sekarang belum punya, nanti kalau bukunya sudah datang akan Bu Aziza kasih tahu, kalian bisa ke sekolah. Selanjutnya adalah kota-kota bersejarah di Jazirah Arab. Kalian harus tahu ini, apa saja kota-kota bersejarahnya. Yang pertama, ada kota Mekah. Yang kedua, ada kota Madinah, Jeddah, Mina, Arafah, Muzdalifah. Ada berapa tadi kota-kota bersejarahnya? Ada 6. Ada 6 kota yang bersejarah. Yang pertama kita bahas adalah kota Mekah. Sebelum kita bahas kota Mekah, kita berdoa dulu ya anak-anak sekalian. Ya Allah, semoga anak-anak kelas 3A SD Al-Manar bisa berkunjung ke kota Mekah. Dan Bu Aziza juga bisa berkunjung ke sana. Amin, 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 amin ya Rabbal Alamin. Nah, kita lanjutkan. Kota Mekah ya. Pertama, di kota Mekah ini adalah kota suci umat Islam. Kenapa dinamakan kota suci umat Islam? Karena di dalamnya ada Ka'bah. Ka'bah itu apa, Bu? Ka'bah itu kiblatnya umat Islam. Jadi kalian ketika sholat, kalian itu menghadap kiblat. Lah, kiblatnya itu apa? Ka'bah. Pengen tahu, Bu, Ka'bah itu seperti apa? Kita harus ke sana. Kita berdoa supaya Allah memanggil kita untuk pergi ke sana. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Selanjutnya, kota Mekah disebut juga Tanah Haram. Kenapa kok disebut Tanah Haram? Karena tidak boleh dimasuki oleh orang-orang yang tidak beragama Islam.
Di sana itu anak-anak 12 km sebelum masuk terdapat pengumuman bahwa tidak dibenarkan orang yang bukan muslim masuk kota Mekah. Jadi nggak benar kalau orang tidak beragama Islam masuk ke kota Mekah. Makanya dinamakan tanah haram. Seperti itu. Selanjutnya terdapat Masjidil Haram, Baitullah atau Ka'bah tadi, mata air Zam-Zam, dan Bukit Marwah dan Bukit Syafa ya, belum ditulis yang Bukit Syafanya. Itu yang mempunyai hubungan dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian selanjutnya adalah di utara Masjidil Haram ini terdapat Jabal Nur dan Gua Hiro. Lah, Gua Hiro itu adalah tempat pertama Nabi Muhammad memperoleh wahyu. Ingat-ingat, pasti ada yang sudah tahu. Kalau Gua Hiro itu tempat pertama Nabi Muhammad memperoleh wahyu. Makanya kota Mekah ini dinamakan kota yang sangat bersejarah sekali. Kemudian selanjutnya adalah di sebelah selatan Masjidil Haram. Tadi di sebelah utara ya anak-anak. Sekarang di sebelah selatan Masjidil Haram terdapat Jabal Sur dan Gua Sur. Lah, di sini adalah tempat Nabi Muhammad dan Abu Bakar As-Siddiq bersembunyi ketika dikejar-kejar oleh kaum kafir Quraisy. Di situ Nabi Muhammad bersembunyi ketika beliau hijrah ke kota Madinah. Udah paham ya? Itu pokok-pokoknya sejarah Mekah, sejarah kota Mekah, kota suci umat Islam ini. Ada yang perlu dipertanyakan? Nanti baca saja atau japri Bu Azizah ya. Nah, ini kita lanjutkan yang kedua, yakni tentang Madinah. Anak-anak, Madinah ini dulu namanya bukan Madinah loh. Namanya adalah Yasrib. Lah, berubahnya itu ketika Nabi Muhammad telah hijrah ke sana. Berubah menjadi apa? Lah, Madinatul Munawwaroh. Apa itu Madinatul Munawwaroh? Madinatul Munawwaroh artinya kota yang bercahaya. Lah, di situ juga terdapat Masjid Quba dan Masjid Nabawi. Masjid Quba itu anak-anak adalah masjid yang pertama dibangun oleh umat Islam. Pengen tahu nggak? Kita berdoa bersama-sama semoga bisa ke sana. Kemudian ada Masjid Nabawi. Lah, di situ adalah itu ada makam Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, subhanallah, semoga kita bisa ke sana ya Allah. Ya amin, 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 ya rabbal alamin. Kemudian di sekitar Madinah itu ada tempat perang. Dan di sekitar Madinah itu ada tempat perang anak-anak. Dulu kan sering diadakan perang untuk yaitu menyebarkan agama Islam. Yang pertama ada perang Badar. Yang kedua ada perang Uhud, ada perang Khandaq. Dan di Madinah itu anak-anak ada makam pahlawan yang mati syahid karena perang. Lah, makamnya itu di mana? Yaitu di Bukit Uhud dan Baqi. Itu contohnya makam syuhada itu di Bukit Uhud dan Baqi itu. Udah paham apa belum tentang Madinah? Ya, Bu Azizah harap sudah paham. Kalau kurang paham, nanti bisa membaca. Karena membaca itu adalah jendela dunia. Kalian harus banyak-banyak membaca sejarah Islam. Karena sejarah Islam itu banyak sekali. Ini masih bagian sedikit dari sejarah Islam. Selanjutnya kita membahas tentang Jeddah. Jeddah ini terletak di tepi Laut Merah. Ya, Jeddah ini terletak di tepi Laut Merah. Dan Jeddah ini juga disebut kota metropolitan. Metropolitan ya, kurang enak anak-anak, metropolitan. Karena apa? Karena di Jeddah ini
terdapat Bandar Udara King Abdul Aziz dan Pelabuhan Laut Utama Arab Saudi, yang merupakan pintu gerbang masuk kota Mekah. Dan ada yang paling utama, terdapat makam Ibu Hawa dan Masjid Asy-Syarafina. Siapa Ibu Hawa? Ibu Hawa itu anak-anak istri Nabi Adam alaihissalam. Nah, Nabi pertama. Nah, lanjut lagi kita ke Mina. Supaya nggak lama-lama ya anak-anak, nanti jenuh kalian lihatnya. Yang pertama, kota Mina itu menyimpan kisah pengorbanan Nabi Ibrahim. Ayo, siapa yang tahu kisah apa? Yaitu kisah di mana Nabi Ibrahim diuji untuk menyembelih anaknya. Siapa anaknya? Nah, namanya adalah Nabi Ismail. Jadi Nabi Ibrahim itu bermimpi diminta untuk diperintahkan untuk menyembelih anaknya. Lah, ketika itu Nabi Ibrahim digoda atau diganggu oleh setan. Apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim? Lah, Nabi Ibrahim melakukan pelemparan batu kecil yang sekarang dinamakan jumroh. Nah, jumroh adalah tempat melempar batu kecil setelah wukuf di Arafah. Tuh. Lanjut kita ke Arafah. Nanti lebih jelasnya kalian bisa membaca ya anak-anakku sekalian. Arafah ini adalah padang pasir yang sangat luas dan dikeliling oleh bukit-bukit yang sangat luas. Nah, di Arafah ini adalah tempat jamaah haji melakukan wukuf. Wukuf ini merupakan bagian dari rukun haji. Nanti kalau kalian sudah haji pasti tahu. Di padang Arafah juga terdapat tempat terakhir Nabi Muhammad menerima wahyu. Jadi Nabi Muhammad itu menerima wahyu terakhir itu di padang Arafah. Lah, di Arafah juga terdapat Jabal Rahmah. Jabal Rahmah itu apa? Tempat bertemunya Nabi Adam dan Ibu Hawa. Nabi Adam dan Ibu Hawa dulu kan ketika diturunkan dari langit itu dipisahkan sangat lama sekali, dan beliau bertemu dengan Ibu Hawa di Jabal Rahmah. Anak-anakku sekalian, selanjutnya adalah Musdalifah. Lah, Musdalifah ini terletak antara Mina dan Arafah. Ya. Kemudian Musdalifah itu tempat jamaah haji melakukan mabit, berzikir dan mengambil batu kerikil untuk melempar jumroh. Mabit itu apa? Mabit itu adalah bermalam. Ya. Terima kasih. Sekian dulu ya anak-anakku sekalian dari Bu Aziza. Semoga ilmunya bermanfaat untuk hari ini. Jika ada yang kurang paham, anak-anak bisa WA Bu Aziza langsung ya. Anak-anakku sekalian, untuk pertemuan kali ini lewat daring ini semoga bermanfaat. Tidak ada soal anak-anakku sekarang kali ini ya, difahami aja materinya, bisa di-download ya untuk belajar kalian. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih.